Hussein Ali Rafsanjani, guru muda yang jadi ASN di Kabupaten Pangandaran mengunggah video terkait kronologi dirinya laporkan dugaan pungli hingga mendapatkan intimidasi sampai akhirnya mengundurkan diri. Melalui 3 video yang diunggah di media sosialnya, ia menjelaskan awal mula ia melaporkan dugaan pungli saat Latsar CPNS tahun 2020. Hussein menuturkan hal yang bikin jengkel dari pungutan tersebut adalah mereka yang tidak ikut rombongan juga harus bayar. Namun ternyata pungutan tidak hanya sampai di sana. Saat Latsar, peserta Latsar termasuk Hussein juga diminta untuk kembali membayar Rp350.000. Saat itu Hussein mengaku sama sekali tidak memiliki uang. Ia pun menunjukkan saldo yang ada di rekeningnya kepada petugas yang menagih, sehingga ia pun laporan ke lapor.go.id. Saat melaporkan dugaan pungli tersebut, Hussein mencantumkan screenshot penagihan dan bukti transfer. Ia pun melapor dengan kata-kata yang sudah ia pikirkan baik-baik bersama teman-temannya. Pada video selanjutnya, guru muda ASN Pangandaran itu menceritakan intimidasi yang didapatnya pasca melaporkan dugaan pungli saat Latsar tersebut. Saat itu Hussein diminta menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Hussein pun mengatakan jika dirinya keberatan dengan uang yang harus ia bayarkan, entah untuk apa, urgensinya apa. Hussein pun meminta surat perpindahan dana yang tadinya untuk Latsar kemudian direfocusing untuk COVID. Kenapa saya bisa berani speak up? Kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu? Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi Latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya. Oh ya udah gitu. Cuma kan jadi berat banget gitu. Sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget. Saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di 500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id. Saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, tiba-tiba dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding. Kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh wah, suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasana nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direfocusing untuk COVID. Sementara itu, Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menanggapi video viral Hussein Ali Rafsanjani yang mengundurkan diri diduga karena pungli dan intimidasi. Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani membenarkan ada seorang ASN Pangandaran yang bernama Hussein Ali Rafsanjani mengajukan pengunduran diri dengan alasan ingin berhenti dari ASN. Bos itu si Hussein, iya, dia memang ayah pengunduran diri. Tidak ada alasan bilang karena ada pungli. Ya, cuma di medsos. Ada pengunduran diri, mengunduran diri sebagai PNS gitu, karena itu ngaku kita kan belum diproses. Ya, pengunduran diri kan tidak semudah umpamanya proses untuk bim langsung jadi, kan melalui mekanisme. Jadi sebetulnya salah kalau dia umpamanya karena ada pungli hubungan anak karena mengundurkan diri. Jadi sebenarnya itu kan sebenarnya gini, itu kan sebenarnya bukan ke kita harusnya nanyanya. Nah itu kan kesepakatan dia awalnya kan ini, di dalam anggaran APBD DPA itu tidak dianggarkan untuk transport, dikarenakan dulu itu rencananya kan semua pembelajaran itu lewat daringnya di awal direncanakan, sehingga terus yang kedua kita ada
ada rekopusing. Awalnya dianggarkan. Terus ada rekopusing waktu itu karena COVID-nya. Kita setelah runding, setelah internal, ya dialihkanlah itu yang untuk transport karena dengan pertimbangan direncanakan kegiatan itu dengan daring. Tiba-tiba di perjalanan ternyata klasikal selama kalau nggak salah seminggu seberhari dua. Nah, otomatis kan harus ada biaya itu ya transport. Nah, disepakatilah oleh mereka. Waktu itu kita juga zoom dulu sebelum itu. Mereka sepakat bahwa untuk transportasi itu akan mereka urunan dibiayai sendiri. Mereka mengatur, mereka kesepakatan juga uangnya berapa mereka. Terus yang cari kendaraan juga mereka, kita mah tidak dilibatkan. Itu dari dinas mah badan kita mah hanya ngasih waktu berangkat kalau nggak salah. Tuh. Jadi kita mah tidak tahu menau masalah keuangan itu. Nah, terus dia lapor ke span lapor tuh yang di lapor Go ID. Dia lapornya, akhirnya kita klarifikasi dipanggil itu. Kita bukan manggil itu karena dia mau mengklarifikasi tentang ya laporan yang span lapor ya, span lapor karena dia laporkannya kan ada komponen, satu yang itu, yang kedua yang tentang gaji selama 2 bulan belum dibayar gitu. Artinya kita klarifikasi waktu itu ada 11 orang sebagai saksinya 10 orang ya dari mereka di kelompok-kelompok mereka. Ya kan dibagi dalam kelompok-kelompoknya. Nah, terus dengan mereka dia udah dikumpul dikasih penjelasan gitu kan. Udah selesai sebenarnya itu dulu permasalahannya. Sekarang dia sebenarnya sudah dalam proses kalau namanya mengundurkan diri ya kita proses. Waktu CPNS pun dulu sebetulnya dia tidak layak lulus dari PNS. Karena waktu tes kesehatan jiwa itu dia tidak lulus. Berarti kan dia secara kejiwaan dia tidak layak jadi PNS kan gitu. Tapi kita kan tidak begitu memvonis begitu saja. Saya kan minta untuk ada HER. Akhirnya lulus gitu kan. Ini harusnya ya cari tahu coba ke sekolahnya dia sampai 2. Gimana sih ini? Jadi nanti datangnya dari bawah. Dari itu wartawan yang cari tahu jangan dari saya jangan. Sebenarnya sih itu kan atau dari teman-temannya nih. Informasinya ulah langsung ke kita kan ya. Lebih baik dari teman-teman seangkatan terus dari SMP coba cari tahu. Ya, gimana nih orang tuh supaya itu lebih real, lebih real terus tidak ada kalau kita makan berarti ada unsur membela diri ya itu. Tapi kalau dari orang-orang kemana bukan instansi kita dari pemerintah, teman-temannya, nah itu pasti clear itu yang jelas, yang nyata gitu kan. Itu makanya kenapa kita tidak awalnya tidak nanggapi dulu gitu kan. Nanti dikira kita cari pembenaran, biar aja kita proses kerja. Tapi lama-lama ke kiri ke kanan tidak jelas.